Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran berkali-kali menyebutkan bahwa ada nabi di masa silam yang dibunuh Bani Israel. Di antaranya firman Allah Ta'ala, "Apakah setiap datang kepadamu seorang Rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong? Kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan, dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh." Quran Surat Al-Baqarah ayat 87. Di ayat lain, Allah juga berfirman menceritakan bahwa Yahudi itu membunuh beberapa nabi dan orang-orang soleh yang mendakwahkan kebenaran. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Quran Surat Al-Imran ayat 21. Hanya saja dalam Al-Quran tidak disebutkan siapa saja nabi yang dibunuh dan berapa jumlahnya. Sebagian ahli tafsir seperti Al-Baidawi menyebutkan beberapa nama nabi yang dibunuh Bani Israel. Mereka membunuh Isa, Zakaria, Yahya, dan nabi-nabi yang lainnya yang mereka tahu itu tidak dibenarkan. Karena mereka tidak memiliki keyakinan bolehnya membunuh para nabi. Namun mereka lakukan itu karena mengikuti hawa nafsu dan cinta dunia. Tafsir Al-Baidawi halaman 331. Dan Allah juga menyebutkan bahwa mereka telah berupaya untuk membunuh Isa, namun tidak berhasil. Demikian pula Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha untuk membunuh beliau, namun gagal. Ketika beliau sedang tidur, ada Yahudi yang hendak menjatuhkan batu besar ke badan beliau, dilemparkan dari atas rumah. Termasuk ketika beliau diundang wanita Yahudi Khaybar untuk makan kambing. Ternyata sudah dibubuhi racun, namun beliau muntahkan dan tidak jadi menelannya. Karena tulang kambing panggang itu menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa dia telah dibubuhi racun. Berapa jumlah nabi yang dibunuh Yahudi? Kami tidak menjumpai dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan jumlah nabi yang dibunuh Bani Israel. Yang kami temukan hanya keterangan ulama seperti keterangan Ibnul Qayyim ketika menyebutkan beberapa penyimpangan Yahudi. Ibnul Qayyim menyebutkan, sementara generasi yang datang setelah Musa, mereka adalah pembunuh para nabi. Mereka membunuh Zakaria dan putranya Nabi Yahya, dan banyak nabi-nabi yang lainnya. Hingga dalam waktu sehari mereka membunuh 70 nabi, lalu mereka mengadakan pasar di sore hari, seolah-olah mereka tidak berbuat kesalahan apapun. Hidayah Al-Hayara halaman 19. Satu, Nabi Yahya alaihi salam dibunuh. Putra dari Nabi Zakaria alaihi salam ini merupakan kerabat dekat Nabi Isa alaihi salam. Ia hidup di lingkungan Yahudi. Saat itu ada seorang raja pada masa Bani Israel menikah dengan seorang wanita yang telah memiliki anak. Setelah itu sang raja ingin menikahi anak dari wanita yang sekarang menjadi istrinya. Mendengar hal itu, Nabi Yahya alaihi salam berkata bahwa apa yang dilakukan haram dalam Islam. Namun istri dari raja marah dan berencana membunuhnya. Kemudian ia dimintai pendapat lagi di hadapan sang raja. Nabi tetap menjawab apa yang dilakukannya adalah haram dalam Islam. Kemudian raja memerintahkan pasukan untuk membunuh Nabi Yahya alaihi salam. Pembunuhan terjadi dan membuat malaikat menangis. Dua, dibunuhnya Nabi Zakaria alaihi salam. Sekelompok orang Yahudi mengejar Nabi Zakaria untuk membunuhnya. Namun ketika Yahudi mendekat, beliau melihat sebatang pohon dan beliau perintahkan untuk membelah, kemudian menyatu dengan tubuhnya. Pohon tersebut membelah, kemudian Nabi Yahya masuk ke dalamnya. Pasukan Yahudi kehilangan jejak. Tetapi iblis datang dan memberitahukan kepada Yahudi di mana Nabi Zakaria berada. Kemudian mereka mengambil gergaji dan membelah pohon tersebut menjadi dua bagian. 3. Pembunuhan Nabi Jarjis alaihi salam. Hidup pada zaman Raja Dardianah yang merupakan seorang raja penyembah berhala, Nabi Jarjis alaihi salam merupakan hamba Allah yang soleh dari Palestina. Allah mengutus Nabi Jarjis datang ke Raja Dardianah untuk mengejaknya ke jalan Allah. Namun perdebatan panjang terjadi hingga akhirnya istri raja masuk Islam setelah mendapatkan mukjizat dari Nabi Jarjis. Kemudian raja memerintahkan pasukannya untuk membunuh Nabi Jarjis. Ia memohon pertolongan Allah, kemudian muncul api dari langit sebagai pertolongan. Sungguh sayang ketika api mendekat, mereka lebih dulu membunuhnya.
Kejadian ini terjadi pada hari Selasa. Empat, kematian Nabi Yesaya. Ibnu Ishaq mengatakan, setelah Bani Israel ditinggal wafat oleh raja mereka, Uzia, maka terjadi lagi penyimpangan dan kesesatan. Lalu Allah mewahyukan kepada Yesaya untuk mengajak mereka kembali, dan Yesaya pun segera melaksanakan perintah tersebut dengan menasihati masyarakat Bani Israel, mengingatkan mereka dan mengajak mereka kembali kepada jalan Allah. Ia juga memberi peringatan kepada mereka tentang azab dan siksa Allah yang pedih bagi siapa saja yang menentang dan mendustakannya. Namun tidak lama setelah Yesaya menyampaikan hal itu kepada mereka, ternyata mereka mencari dan memburu Yesaya untuk membunuhnya. Maka Yesaya pun melarikan diri dari mereka. Kemudian ia melihat sebuah pohon besar di hadapannya dan tiba-tiba terbelah untuknya. Maka tanpa ragu-ragu Yesaya pun masuk ke dalamnya. Setan yang melihat kejadian itu mengambil ujung baju Yesaya dan mengeluarkannya dari pohon hingga terlihat dari sisi luar. Ketika Bani Israel melihat ujung baju Yesaya itu, maka mereka mengambil gergaji dan membelah pohon itu, dan terbelahlah Yesaya bersama pohon tersebut. Perlakuan Bani Israel kepada nabi-nabi sungguh kejam. Mereka membunuh Nabi Zakaria dan Yahya. Zakaria dibunuh dengan gergaji, sedangkan Yahya dibunuh dengan dipenggal. Bani Israel juga berencana untuk membunuh saudara Nabi Yahya, yaitu Nabi Isa. Tapi Allah menyelamatkannya. Inilah puncak kejahatan Bani Israel hingga Allah memutuskan risalah mereka dan menggantinya dengan risalah baru, yaitu Islam. Padahal Isa telah memperingati mereka tentang kondisi tanah suci dan Masjid Al-Aqsa setelah nanti ditinggalkannya. Oleh sebab perbuatan mereka yang telah membunuh para nabi tanpa hak. Dalam Injil disebutkan, engkau akan mengalami suatu masa di mana musuhmu membuat rintangan-rintangan di sekelilingmu. Mereka akan mengepungmu dan mendesakmu dari segala sudut. Mereka akan menghancurkan engkau bersama seluruh pendudukmu dan tidak satu batu pun akan mereka biarkan tinggal tersusun pada tempatnya. Sebab engkau tidak memperhatikan ketika Allah datang untuk menyelamatkan engkau. Pada tahun 33 Masehi, orang-orang Yahudi mulai mengadakan pemberontakan pada Kekaisaran Romawi setelah Allah menyelamatkan Isa. Mereka menyebut pemberontakan ini sebagai revolusi Yahudi. Mereka menghadang, merampas, dan berusaha membatalkan transaksi kafilah dagang Romawi. Hal ini membuat Kekaisaran Romawi marah dan mengutus bala tentara untuk menindak revolusi itu. Ketika Kaisar Titus dari Romawi berkuasa 79 hingga 81 Masehi, ia mengepung, menyerang, dan menghancurkan Al-Quds dan rumah-rumah Yahudi. Para penduduk Yahudi akhirnya diusir dari kota tersebut. Tak ada satu batu pun yang ia biarkan berada di atas tanah Masjid Al-Aqsa. Jadilah Al-Quds hamparan kosong, terlebih di mana tempat Masjidil Aqsa berada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.